Halo semuanya, salam semesta. Kembali lagi bersama caster yang ngapak di podcast Debak, tempat dimana kamu bisa belajar tentang sains, teknologi, serta tips dan trik menarik yang penting tentang seputar sains, teknologi tentunya. Kali ini ada sedikit pembahasan yang mungkin sedikit jarang orang tahu ya, tapi mungkin ini sudah mulai ngetren nih teman-teman. Yaitu kita akan membahas suatu metode untuk diet. Diet itu kan termasuk dalam sains, dimana memang itu adalah suatu hal yang saat ini sering sekali menjadi bahan-bahan utama orang-orang, terutama pria atau wanita, dalam menjaga eksistensi berat badan. Inilah mengapa hypnoslimming kali ini akan saya bahas. Hypnoslimming itu dari kata hipnotis ya, hipnotis. Dan artinya gini, hypnoslimming adalah suatu metode yang digunakan atau sebuah teknik untuk orang yang ingin menurunkan berat badan secara dengan memberikan sugesti. Yang teman-teman tahu kan, sugesti itu adalah sebenarnya ya seperti memberikan bisikan-bisikan khusus untuk stimulasi otak, dimana yang orang yang mendapat sebuah sugesti biasanya akan cenderung berpikir lebih tertuju pada yang sudah dikatakan itu loh, yang diberikan sugestinya ya. Misal hari ini kamu ini ya akan melakukan hal tersebut, dan kalau nggak diberikan sugesti balik maka akan melakukan hal yang sama. Nah, metode yang digunakan ini sama untuk memberikan motivasi khusus pada orang-orang yang ingin diet. Ya, kenapa? Karena modal utama ketika seseorang ingin melakukan suatu hal ya seperti diet ini, ya betul, niat adalah yang utama. Dan pastinya setiap orang nantinya akan menjalankan proses diet. Ya nggak setiap orang sih, pasti rata-rata lah ya, terutama yang sudah mengalami kelebihan berat badan. Karena itu kali ini kita nggak akan bahas terlalu banyak, khusus untuk manfaat-manfaatnya aja, supaya orang-orang tuh jauh lebih ngerti bahwa memang metode-metode diet saat ini tuh pada modern seperti itu memang sangat banyak. Dan bisa dikatakan juga Indonesia itu kan merupakan salah satu negara dengan tingkat obesitas yang cukup tinggi. Jadi ya bisa dibilang ini bisa menjadi suatu sarana dan suatu cara yang baik juga agar tidak, pertama, nggak memberatkan, nggak buat beban sendiri, dan pastinya ini mudah gitu loh. Karena ini bermain pada mindset gitu loh, pada pola pikir, dan pastinya itu pola pikir itu akan mempengaruhi seluruh gerak tubuh dan seluruh anggota tubuh untuk melakukan sesuatu. Karena itulah mengapa pada masa-masa ini tuh kita harus mencari suatu metode yang paling efisien, terutama dalam berbagai hal ya, salah satunya ini diet. Dan setelah saya baca beberapa literatur mengatakan bahwa hal ini tuh bisa dibilang sangat oke, terutama untuk para kaum hawa. Ya bisa dibilang kan, ya untuk diet itu kan kaum hawa kan cukup intens ya. Oke, karena itu kita akan langsung bahas aja manfaat-manfaatnya secara pembahasannya juga. Yang pertama tuh karena sugesti itu, yang pertama kita akan mendapatkan sugesti untuk mengecilkan hawa nafsu makan atau meredus secara berkala. Ya nggak berkala pun bisa kalau memang sugestinya kencang ya. Itu yang pertama. Ya gini, nafsu makan itu kan salah satu komponen di mana manusia tuh ingin untuk selalu mengonsumsi suatu hal ya, kecuali kalau orang yang kurus beda ya. Nah, kalau biasanya orang-orang yang memiliki berat badan lebih itu biasanya memiliki tingkat nafsu makannya tinggi juga. Entah makanan apapun itu, baik makanan yang berat atau makanan yang ringan. Dalam arti ringan itu cemilan. Secara definisinya dan secara harfiahnya dalam penerapan hypnoslimming ini sangat penting loh teman-teman, dalam memberikan sugesti untuk tidak mudah terpancing untuk nafsu makan. Nah, dengan menjaga nafsu makan yang ada, maka orang kan juga jadi bisa lebih mengontrol pola makannya. Itulah mengapa sangat berguna ini secara tidak langsung gitu loh. Karena itulah mengapa nanti akan menjadi tips yang kedua. Tips kedua dalam arti yang kedua adalah manfaatnya itu membulatkan tekad pada pola hidup yang sehat ya. Pola hidup sehat itu kan sebenarnya dimulai dari juga pola makan, pola tidur, pola olahraganya juga iya kan kalau nggak salah, terus bagaimana kegiatan sehari-hari. Nah, pola hidup sehat itu yang dasar juga kan dari makanan, dimana dengan menjaga kondisi tubuh dan berbagai asupan yang masuk, maka otomatis kan hipnotis ini dapat memberikan sugesti kepada korban atau yang melakukannya lah, jangan korban ya, itu agar tetap semangat dalam melakukan diet. Dan efek semacam ini akan membuat pelaku menjadi tidak suatu ada beban gitu loh, dan tetap konsisten, karena konsisten itu yang terpenting dalam menjaga pola hidup yang sehat. Dan
apalagi juga sudah berlangsung dalam waktu yang nggak sebentar. Dan yang ketiga, mengurangi tingkat stres. Ya, secara literatur banyak orang bilang stres itu salah satu faktor di mana orang itu jadi bisa cepat melar. Bisa dibilang stres ini kan melepas hormon, dan ketika orang stres, ada sebagian orang yang saya pun kenal itu memiliki pola makan kalau stres itu jauh lebih berlebihan. Udah berlebihan, nggak tahu makan makanan yang dikonsumsi apa, bergizi atau enggak, atau justru berminyak lah. Pola-pola hidup semacam itu yang harus dihilangkan gitu loh. Nah, tingkat stres itu mempengaruhi orang tuh jadi tidak bisa berpikir jernih ya. Jadi apa-apa dilampiaskan. Nah, karena itu hypnoslimming itu kan memberikan sugesti agar seseorang tuh menjadi lebih tenang, menjadi lebih bisa menerima kondisi keadaan tubuh atau apapun itu, bahkan untuk sekitar. Jadi stres itu bisa diminimalisir. Itulah mengapa secara harfiahnya juga orang itu yang lebih mudah mendapatkan stres itu adalah wanita. Nah, karena itu juga mungkin perlu lebih dalam melakukan ini yang pertama. Dan hypnoslimming itu kan nggak berat, tapi hanya untuk konsistensi Anda itu dipertaruhkan juga. Itulah mengapa terapi ini bisa cocok untuk orang-orang yang memiliki masalah-masalah kebiasaan dalam pelampiasan makanan terlalu tinggi, terus makanan sembarangan. Nah, itulah mengapa tingkat stres bisa dihilangkan. Karena stres itu kan berasal dari pekerjaan, kegiatan sehari-hari atau apapun itu. Jadi harus selalu bisa di-reduce, karena nggak baik juga kalau terlalu banyak stres kan, yang bisa kita ketahui gitu loh. Yang keempat, mencegah kebiasaan mengemil. Ini hampir sama seperti yang pertama, tapi bedanya gini, kalau ngemil itu kan kandungan jajan itu kan masing-masing. Yang pertama, kita nggak tahu kan jajan yang kita makan itu kandungan nutrisinya apa, justru malah mungkin karbohidratnya terlalu tinggi atau apa. Nah, itu harus diperhatikan. Ngemil memang merupakan kegiatan yang menyenangkan kan, karena kita bisa mencicipi segala macam jajan, baik yang basah atau yang kering. Tapi ini nggak baik juga kalau sudah terlalu banyak dan terlalu tinggi konsumsinya. Dan apalagi yang berhubungan dengan coklat atau yang memiliki tingkat kadar gula yang tinggi. Karena itulah mengapa hypnoslimming juga bisa memberikan hipnotis berupa ya yang melakukannya itu agar mengurangi cemilan-cemilan yang memiliki kadar gula tinggi, berlemak tinggi, dengan mengganti seperti kacang-kacangan atau yang pokoknya yang segala yang rendah lemak lah. Karena dengan begitu bisa dibilang gizi itu kan juga dibutuhkan tubuh. Kalau sembarangan gizinya kan otomatis akan terbuang, dan itu percuma. Untuk apa kita konsumsi, justru akan menjadi sampah gitu loh. Dan karena itulah juga ini bisa jadi salah satu alternatif terbaik gitu loh, hypnoslimming. Dan yang terakhir, motivasi, tekad ya, secara dalam diri. Ini memang nggak secara langsung, tapi motivasi itu nggak cuma untuk diet kan, tapi juga untuk ketenangan diri, motivasi untuk selalu semangat, atau motivasi untuk selalu melakukan sesuatu pekerjaan, dan termasuk untuk menjaga berat badan ini. Karena itulah mengapa hypnoslimming itu bisa dibilang side effect-nya juga memberikan secara psikologi, itu memberikan motivasi diri untuk selalu meningkat dan selalu bertumbuh gitu loh. Karena perlu kita ketahui, orang Indonesia tuh termasuk orang yang kurang konsisten dalam melakukan suatu hal. Ya termasuk caster juga sih. Dalam artian gini, ketika kita ingin melakukan suatu hal, mungkin 1-2 hari kita akan masih melakukannya, 1 minggu mungkin masih, tapi entah di bulan selanjutnya itu kita masih atau tidak. Dengan adanya hypnoslimming, ini bisa menjadi suatu terapi yang baik, karena memang segalanya itu kan butuh yang namanya konsistensi. Nggak cuma diet lah, olahraga pun iya kan. Nah, ini salah satunya. Motivasi dalam diri itu penting, karena dengan adanya motivasi kita akan selalu teringat akan goal atau tujuan utama kita dalam melakukan diet lah, melakukan suatu hal. Nah, itulah mengapa hypnoslimming ini menurut saya sih, ini sebenarnya udah lama ya, ini akan bisa menjadi suatu tren. Yang pertama, irit ya, nggak perlu biaya banyak, bahkan Anda tuh bisa menghipnotis diri Anda sendiri sebenarnya. Juga praktis, dan intinya adalah diri sendiri melawan diri sendiri. Karena secara psikologi ya, orang-orang mengatakan musuh terbesar manusia ya dirinya sendiri, yaitu. Dan dengan adanya ini jadi suatu metodologi yang cukup baik lah. Jadi metode yang baik, bukan metodologi, metode yang baik untuk selalu jadi manusia yang bertumbuh dan melakukan kebiasaan. Dan kalau ditanya tentang waktunya kapan, ya itu tergantung dari stimulasi tubuh dan metabolisme tubuh setiap orang. Karena nggak selalu sama. Bisa dibilang
orang ini dia tanya dalam waktu segini, orang ini bisa lebih lama. Nah, tapi itu kan nggak bisa dipastikan dan tergantung metabolismenya. Dan yang penting selalu jaga pola makan yang baik dan pola hidup yang sehat. Dengan begitu, Anda akan terbebas dari penyakit, Anda nggak akan pusing-pusing lagi kalau terjadi suatu masalah, dan Anda juga akan menjadi lebih positif dalam menghadapi suatu hal. Oke, seperti itu chapter ke-37 kali ini. Ini sebenarnya materi yang cukup dadakan, tapi menurut Caster ini cukup menarik dan bisa menjadi suatu alternatif di mana masyarakat dunia itu kan semakin cerdas dalam memilih suatu hal, dalam penerapan untuk hidup lah. Jadi gitu aja. Thank you sudah mendengarkan, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dan sayangilah orang di rumah. Dengan begitu Anda bisa jadi lebih bahagia. Jangan lupa juga kalau untuk teman-teman yang membutuhkan konsultasi atau apapun itu seputar gadget, silahkan hubungi saya dengan mention saya di Twitter yang ada dalam thumbnail. Dengan begitu saya bisa membantu Anda agar memberikan beberapa rekomendasi terbaik untuk memenuhi kebutuhan gadget untuk sekolah, kampus, atau kerja. Oke, thank you. See you next chapter. Bye-bye.